Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismania Hana Nagida dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan membahas mengenai aplikasi Maple pada materi fungsi kuadrat. Yang akan kami bahas yaitu ada 5 subpokok. Yang pertama ada deskripsi Maple, yang kedua ada tools-tools yang terdapat pada Maple, kemudian ada cara penggunaan Maple, yang keempat ada bahan ajar yang berkenaan dengan fungsi kuadrat, dan yang terakhir yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, untuk dua materi pertama yaitu deskripsi dan tools akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, Maple merupakan salah satu aplikasi matematika yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, memvisualisasikan berbagai persoalan matematika. Di antaranya ada teori grup, kemudian diferensial, integral, dan lain-lain. Nah, Maple ini pertama kali dikembangkan oleh Profesor Kate Geddes dan Gaston Kenneth pada tahun 1980 di Universitas Waterloo, Ontario, Kanada. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1983, aplikasi ini mulai diperkenalkan kepada halayak banyak, terutama di Amerika dan Eropa. Banyak sekali versi dari Maple ini, mulai dari pertama kali yaitu versi 3.3 sampai yang terbaru yaitu versi 2020. Nah, untuk fungsi utama atau fungsi umum dari Maple ini yaitu yang pertama, kelebihannya dapat melakukan komputasi secara akurat. Yang kedua, dengan adanya bahasa pemrograman yang baik, Maple ini dapat digunakan untuk menggambar grafik dan perhitungan matematika lainnya. Serta yang ketiga yaitu aplikasi ini dapat menyimpan file dalam berbagai bentuk format. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tools-tools yang terdapat pada Maple akan dijelaskan oleh saya kembali. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam tools yang terdapat pada Maple. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Maple. Di sini ada tools new document, fungsinya untuk membuat dokumen baru. Kemudian ada new worksheet, fungsinya untuk membuat lembar kerja baru. Kemudian ada getting started untuk memulai worksheet baru, dan ada help untuk melihat berbagai macam tutorial. Di sini, apa bedanya antara new document dan new worksheet? Pertama, kita buka terlebih dahulu new worksheet. Ketika kita memakai new worksheet, maka pada lembar kerja akan terlihat tombol atau tanda yang dinamakan dengan prompt. Ini prompt yang bentuknya itu seperti tanda lebih besar. Tetapi ketika kita membuka new document, maka pada lembar kerja ini tidak ada tanda prompt. Bisa dilihat. Kemudian ada what's new untuk melihat informasi pembaruan, ada programming untuk melakukan pemrograman, ada connectivity untuk mengimpor gambar atau grafik. Kemudian ada app authoring untuk menggunakan atau pengaturan aplikasi. Kemudian ada mathematics, ada calculus, ada control design, ada curve fitting, ada differential equation, ada discrete mathematics, ada finance untuk keuangan matematika atau matematika keuangan, kemudian ada linear algebra, ada optimization, ada natural science, ada signal process, ada statistic and probability yang fungsinya untuk menghitung statistika dan peluang. Kemudian ada application, ada visualization, dan yang terakhir yaitu ada tools. Untuk tools selanjutnya, ini tampilannya ada 5 tools utama. Yang pertama yaitu ada dokumen menu bar. Yang saya tunjukkan ini adalah dokumen menu bar. Dalam dokumen menu bar terdapat submenu. Di antaranya ada file, edit, view, insert, format, tabel, drawing, plot, spreadsheet, tools, windows, dan help.
Di bawah dokumen menu bar ada yang namanya worksheet toolbar. Ini adalah worksheet toolbar. Di dalam worksheet toolbar ini kita bisa membuka file baru, membuka file, kemudian print, ada undo, ada redo, dan search for help. Nah, kemudian setelah worksheet toolbar ini ada toolbar menu yang letaknya di bawah worksheet toolbar. Ini adalah toolbar menu. Dalam toolbar menu ada 5 macam mode yang biasanya digunakan, yaitu ada mode text, mode math, drawing, plot, dan animation. Apa bedanya mode text dan mode math yang biasa digunakan orang pada umumnya? Untuk mode math ini, ketika kita akan menuliskan 2x, maka kita langsung saja menuliskan 2x. Tetapi ketika menggunakan mode text, untuk penulisan 2x ini kita harus menuliskan 2 dikali, yaitu tandanya dengan bintang, x. Jadi perbedaan antara mode text dan mode math itu terlihat pada cara penulisannya. Untuk toolbar yang keempat yaitu ada user workspace. Ini yang tampilan putih ini merupakan user workspace atau lembar kerja pengguna. Dan yang terakhir yaitu ada palet. Di dalam palet ini terdapat berbagai macam submenu. Di antaranya ada expression. Isinya ada berbagai macam ekspresi matematika. Kemudian ada kalkulus, ada limit, ada turunan, kemudian ada integral, ada live data plot, ada matrix, ada unit, ada komponen, ada grid, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia 5 tools utama yang terdapat pada Maple, yang terdiri dari dokumen menu bar, worksheet toolbar, toolbar menu, user workspace, dan palet. Untuk materi selanjutnya yaitu cara penggunaan Maple akan dijelaskan oleh Mega Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan software Maple dalam materi fungsi kuadrat. Berikut cara penggunaannya.
Saya Amelia Nurrealita, NPM 182151045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi kuadrat dan lembar kerja peserta didik. Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi f pada domain R yang ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a, b, dan c elemen R serta a tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c berbentuk parabola seperti gambar berikut. Langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu x y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu y x sama dengan 0. Ketiga, menentukan sumbu simetri negatif b per 2a. Yang keempat, menentukan titik ekstrim atau titik puncak. Rumusnya seperti berikut. Yang terakhir, menentukan nilai diskriminan dengan rumus b kuadrat kurangnya 4ac dengan ketentuan jika d lebih besar pada 0, grafik memotong sumbu x di dua titik. Jika d sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu x, dan jika d kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu x. Macam-macam grafik fungsi. Yang pertama, berdasarkan letak sumbu simetrinya, ada 8 grafik. Yang pertama, grafik dengan syarat A lebih besar pada 0, B kurang dari 0, C kurang dari 0, D lebih besar pada 0. Grafik kedua akan bergambar tersebut apabila memenuhi syarat A kurang dari 0, B kurang dari 0, C lebih besar pada 0, dan D lebih besar pada 0. Yang ketiga dengan syarat A lebih besar pada 0, B lebih besar pada 0, C kurang dari 0, D lebih besar pada 0. Keempat dengan syarat A kurang dari 0, B lebih besar pada 0, C lebih besar pada 0, D lebih besar pada 0. Kelima dengan syarat A lebih besar pada 0, B sama dengan 0, C kurang dari 0, D lebih besar pada 0. Keenam dengan syarat A kurang dari 0, B sama dengan 0, C lebih besar pada 0, D lebih besar pada 0. Ketujuh dengan syarat A lebih besar pada 0, B kurang dari 0, C lebih besar pada 0, D lebih besar daripada 0. Yang kedelapan ada dengan syarat A kurang dari 0, B lebih besar pada 0, dan C kurang dari 0, dan D lebih besar pada 0. Yang kedua, berdasarkan nilai dan letak grafik fungsi. Yang pertama, jika A lebih besar pada 0 dan X1 kurang dari X2, maka grafik fungsinya akan terlihat seperti berikut. Kemudian, jika A kurang dari 0 dan X1 kurang dari X2, maka grafik fungsi terlihat seperti gambar berikut. Ketiga, jika A lebih besar pada 0 dan X1 sama dengan X2 sama dengan C, maka grafik fungsi terlihat seperti berikut. Ada dua kemungkinan. Jika A lebih besar pada 0, D kurang dari 0, maka definit positif seperti grafik berikut. Jika A kurang dari 0 dan D kurang daripada 0, maka definit negatif. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu adalah keterbukaan. Grafik fungsi terbuka ke atas jika X2 lebih besar pada 0 atau A lebih besar pada 0, gambar seperti berikut. Kedua, grafik fungsi terbuka ke bawah jika X2 kurang pada 0 atau A kurang pada 0, seperti gambar berikut. Sifat kedua ada titik potong terhadap sumbu X. Jika D lebih besar pada 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik dengan dua grafik kemungkinan. Jika D kurang pada 0, maka grafik tidak memotong sumbu X dengan juga dua kemungkinan. Kemudian jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X. Titik potong terhadap sumbu Y. Jika C lebih besar pada 0, maka grafik memotong sumbu Y di atas 0. Jika C sama dengan 0, maka grafik melalui titik asal. Dan ketiga, jika C kurang pada 0, maka grafik memotong sumbu Y di bawah 0. Sehingga grafik terlihat seperti berikut. Menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, melalui tiga titik A, B, dan C yang tidak segaris. Persamaan akan terbentuk seperti berikut. Yang kedua, melalui sebuah titik tertentu A dan titik puncak P. Persamaannya akan terlihat seperti berikut. Dan yang ketiga, melalui sumbu X di titik X1, 0 dan X2, 0 serta dilalui sebuah titik tertentu A. Persamaan akan terbentuk seperti berikut. Dan yang terakhir, menyinggung sebuah sumbu X di titik X1, 0 dan melalui titik A. Persamaannya akan terbentuk seperti berikut. Lembar kerja peserta didik. Tujuan pembelajaran itu menggambar grafik fungsi kuadrat secara manual, menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan aplikasi Mapa 18, menganalisis ciri grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, B, C, sumbu simetri, dan nilai diskriminannya. Petunjuk kegiatan, istilah identitas kelompok secara lengkap, jawablah setiap pertanyaan secara lengkap dan jelas, gunakan ballpoint untuk menuliskan jawaban. Setiap kelompok dilengkapi komputer yang telah terinstall aplikasi Mapa.
Setiap kelompok harus mengisi nama kelompok, anggota kelompoknya siapa saja, dan kelas mana. Ada kegiatan 1. Kegiatan 1 diberikan 3 buah soal dengan perintah menggambarkan masing-masing grafik fungsi secara manual pada kotak yang telah disediakan. Seperti kita telah pelajari sebelumnya, yang pertama harus menentukan titik potong sumbu koordinat, menentukan sumbu simetri, menentukan titik puncak, serta nilai diskriminan fungsi, kemudian yang terakhir hasilnya menggambar grafik fungsi. Untuk nomor 2 dan 3 juga sama dengan cara nomor 1. Kemudian ada kegiatan 2. Dengan langkah bukalah aplikasi Mappa 18, klik menu New Worksheet, dan yang ketiga ubah jenis tulisan ke dalam bentuk teks. Ada perintah masing-masing untuk soal nomor 1 pada kegiatan 1. Ketikkan perintah plot, setelah itu ketikkan tanda petik. Ketika soal pada lembar kerja, buat garis bantu atau grid lines. Yang kelima, ubah warna grafik menjadi warna biru dengan cara membubuhkan tanda koma. Keenam, untuk menampilkan grafik, klik enter, kemudian amati hasilnya. Untuk nomor 2 dan nomor 3 juga sama. Buka aplikasi Mappa, kemudian New Worksheet. Kemudian dijelaskan juga langkah-langkah untuk mengerjakannya. Yang untuk nomor 1, misalnya ketikkan sebelum itu ubah modenya menjadi teks, kemudian ketikkan plot, buka kurung, dan ketikkan soal dari fungsi kuadrat. Misal untuk nomor 1 yaitu 2x pangkat 2, misal 2 dikali x dengan kali oleh bintang, x pangkat 2, kemudian untuk lebih jelas kita tambahkan grid lines, kemudian titik koma, dan kemudian enter. Maka grafik fungsi kuadrat akan muncul seperti berikut. Untuk nomor 2 dan 3 juga akan untuk nomor 2 dan 3 juga menggunakan langkah yang sama. Kemudian ada kegiatan 3 yang mengamati grafik fungsi soal nomor 1, 2, dan 3, kemudian kakalah ciri dari ketiga grafik tersebut. Kemudian dibuatlah sebuah kesimpulan dan Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.